Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Bukti kebesaran-Mu Tuhan, dan anugerah-Mu Tuhan. Puji Engkau Tuhan, terima kasih. Haleluya, terima kasih. Puji Tuhan, itulah bukti kebesaran Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan. Dalam rembulan dan cahaya mentari, di gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia
ini. Diamku terpaku dan takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu. Indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru. Bahagiaku rembulan dan cahaya mentari, di gelap badai dan indahnya pelangi. Dalam tangisan dan wajah berseri, kasih terbesar bagi dunia ini. Diamku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu. Terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru. Bahagiaku mengenalmu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, biarlah segala pujian dan sembah kami kiranya sungguh benar, memberkati serta menyenangkan Tuhan di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Bapa untuk penyertaan perlindungan pemeliharaan-Mu sepanjang kawal malam bagi kami semua, sehingga Engkau telah memperbaharui kekuatan kesehatan tubuh kami, dan kami boleh bangun pada pagi hari dengan tidak kurang satu apapun. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Sungguh tak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, senantiasa baru setiap pagi. Besar setiamu bagi kami semua. Dan kami yakin dan percaya hari ini adalah hari yang telah Tuhan jadikan bagi kami. Oleh sebab itu kami bersuka cita bersorak-sorai karena Tuhan. Sebab ada kekuatan kuasa-Mu lah yang memenuhi seluruh aspek hidup kami, sehingga memberikan kekuatan bagi kami untuk boleh beraktivitas sepanjang hari ini. Jagai kami Allah kami, sebab hanyalah kepada-Mu kami berlindung bergantung harap. Terima kasih Bapa di surga. Untuk itu kembali kami rindu, biarlah kiranya Tuhan boleh berbicara bagi kami semua. Berfirmanlah bagi kami ya Bapa, karena setiap hati kami senantiasa lapar dan haus akan kebenaran sabda firman Tuhan. Kembali tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus, sehingga tidak satupun kuasa dosa yang sanggup mampu menghalangi berkat firman-Mu bagi setiap kami. Biarlah malaikat Tuhan senantiasa berkemah di sekeliling kami, sehingga tidak lagi satupun anasir jahat yang bermanifestasi di sekeliling kami. Dan biarlah kira juga tembok api kemuliaan Tuhan, api kekudusan membakar segala sesuatu yang tidak kudus dalam setiap hidup kami, sehingga melalui itu semua biarlah nama Tuhan sajalah yang dipermuliakan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Berfirmanlah bagi kami, di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Kita yang percaya serta diberkati Tuhan, katakan bersama dengan saya, amin. Ya shalom semua kasih Tuhan, apa kabar? Senang sekali bisa kembali hadir menghampiri semua Bapak Ibu kekasih Tuhan dimanapun berada, dan saya yakin dan percaya hari ini adalah hari yang telah Tuhan jadikan bagi kita semua. Untuk itu kembali mari kita mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan, karena Tuhan Yesus selalu berkata, ada tertulis,
ada tertulis. Pada waktu Yesus sedang dicobai oleh iblis, 3 kali dia dicobai, dan 3 kali juga dia selalu berkata, ada tertulis, ada tertulis. Maka hari ini juga kita akan membaca dengan apa yang ada tertulis, yaitu terambil dari Maliaki 3. Maliaki 3, kita mulai dari ayat dari ayat 6. Maliaki 3 dari ayat 6 dengan judul perikopnya adalah persembahan persepuluhan menyenangkan hati Allah. Haleluya. Ada tertulis bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Satu hal kita harus garis bawahi, bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan pernah mengalami perubahan, dan janjinya ya dan amin. Janjinya tiada lagi lain, Dia akan memelihara setiap kita pribadi yang dikasihi, yang dipilih, yang ditentukan untuk beribadah kepada Dia. Selanjutnya di sini dikatakan ayat 8. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara demikian, dengan cara bagaimanakah kami berani menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih Tuhan, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang benar. Tuhan yang memberikan ketentuan-ketentuan bagi kehidupan kita, agar kita senantiasa hidup di dalam jalannya dan kehendaknya, agar kita senantiasa terkoneksi dengan Dia, agar kita senantiasa mempunyai kebergantungan dengan Dia, agar kita senantiasa mempunyai kesadaran bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, yang senantiasa memberikan arahan-arahan kepada kita untuk kita mengerjakannya, berdampak untuk kebaikan bagi setiap kehidupan kita. Namun di sini dikatakan, bolehkah manusia menipu Allah? Bagaimanakah mungkin Allah bisa tertipu oleh manusia? Sesungguhnya Dia adalah kebenaran, maka sesuatu yang tidak benar tidak akan pernah berkuasa atas Dia. Tetapi sesungguhnya Tuhan berfirman kepada manusia, pada waktu engkau merasa engkau menipu Allah, sesungguhnya engkau sedang menipu dirimu sendiri. Bahkan di sini dikatakan, dengan bagaimanakah kami menipu engkau? Sebab bagaimanakah mungkin manusia bisa menipu Tuhan? Bagaimanakah mungkin manusia mempunyai rasa tega untuk bisa menipu Tuhan yang benar, yang sudah begitu baik dengan setiap kita? Tetapi di sini dikatakan mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Berarti Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih Tuhan, Tuhan ingin agar kita senantiasa terkoneksi dengan Dia melalui persembahan yang Dia berikan kepada kita, untuk kita senantiasa mengembalikan kepada Dia, agar kita senantiasa mengingat akan segala berkat-berkat-Nya yang Dia berikan kepada setiap kita. Oleh sebab itu di situ dikatakan, jangan menipu Allah dengan persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Persembahan persepuluhan dan persembahan khusus adalah menjadi sesuatu yang wajib bagi kita semua untuk kita bisa mengerjakannya. Sebab ada tertulis. Haleluya. Sebab ada tertulis. Segala sesuatu yang tertulis di dalam perjanjian lama, yang kita nggak bisa genapi, yang kita nggak bisa laku, yang kita nggak bisa ngerti, Yesuslah yang menggenapinya. Tetapi dalam perjanjian lama, yang kita ngerti, yang kita tahu, yang kita mampu untuk mengerjakannya, maka dengan kekuatan kuasanya kita pun bisa mengerjakannya tanpa terbeban. Haleluya. Nah, oleh sebab itu persembahan persepuluhan dan persembahan khusus menjadi sesuatu yang penting. Hayo, bawa persembahan persepuluhanmu ke gereja di mana Tuhan tempatkan untuk saudara dan saya digembalakan. Sehingga di rumah Tuhan, tujuannya di sini dikatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu, ayat 10, ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak akan membukakan bagimu lah tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Haleluya.
Kenapa persembahan persepuluhan? Tuhan membawa kita agar membawa ke gereja, ke tempat di mana kita berada, supaya di tempat kita beribadah dan di gereja kita memuji menyembah Tuhan, agar tersedia persediaan makanan di gereja itu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih Tuhan, persembahan persepuluhan wajib kita untuk membawanya ke gereja Tuhan. Tujuannya tiada lagi lain, agar persembahan persepuluhan itu bisa dikelola dengan baik, dengan benar oleh gereja, satu lembaga, satu institusi, agar melalui gereja berkat-berkat itu juga mengalir ke warga jemaat dan umat Tuhan melalui gereja, agar pemberitaan firman Tuhan boleh senantiasa disampaikan melalui persembahan persepuluhan, agar peribadahan-peribadahan terus boleh terpelihara, sehingga seluruh jemaat dan umat Tuhan boleh memperoleh haknya untuk beribadah kepada Tuhan serta menerima kebenaran sabda firman Tuhan. Oleh sebab itu, kekasih-kekasih Tuhan, hayo, persepuluhan itu bukan sesuatu yang kita harus beri, tapi persepuluhan itu adalah sesuatu yang kita mengembalikan. Dari 100% yang Tuhan berikan kepada kita, sepersepuluhnya itu yang kita bawa kepada Tuhan melalui persembahan, agar dikelola dengan lembaga, dengan gereja, agar di tempat itu tersedia makanan, agar di tempat itu tersedia pemberitaan firman Tuhan, agar di tempat itu kerajaan Allah boleh senantiasa dibesarkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih, lebihnya lagi apa? Persembahan khusus. Persembahan khusus itu juga saudara harus memberikannya kepada Tuhan melalui pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Tuhan gak minta itu semua dari saudara untuk kepentingan Tuhan, tapi Tuhan minta agar saudara terlibat untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan menyelamatkan saudara, Tuhan memberdayakan saudara, Tuhan memberkati saudara. Tujuannya tiada lagi lain, agar berkat yang dipercayakan dalam hidup saudara, Tuhan bisa berbagi, agar saudara bisa berbagi untuk pekerjaan Tuhan. Dan jika Anda ikut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, di situ dikatakan firman Tuhan semesta alam, ya, ujilah aku, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ini adalah janji Tuhan. Hal yang lain Tuhan gak pernah bersumpah. Hal yang lain Tuhan tidak pernah meminta diuji. Pada waktu Dia berfirman, maka Dia minta kepadamu untuk percaya. Tetapi untuk hal ini, haleluya, persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, Tuhan sampai mengatakan, hayo, ujilah aku. Jika engkau melakukannya, jika engkau taat, maka janjinya Dia akan membukakan tingkap di langit dan mencurahkan kepadamu segala berkat-berkat, sehingga engkau mampu menampungnya, bahkan mengorakkannya. Dan tujuan yang gak lain agar sampai melimpah ruah. Hanya ayat ini yang Tuhan sendiri mereferensikan, ujilah aku. Berarti kalau Tuhan katakan ujilah aku, maka Dia ngerti akan ada perdebatan, akan ada alasan, akan ada keberatan pada waktu saudara untuk melakukan firman ini. Tetapi kita sebagai orang percaya, hidupku kupersembahkan kepadamu. Namun bukan cuma sekedar hidupku, tapi persembahkan pekerjaanku kupersembahkan kepadamu. Bahkan semua harta yang kau berikan kepadaku, itu semuanya akan kupersembahkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Apalagi hanya sekedar mengembalikan persepuluhan. Saya sampai hari ini tetap selalu melakukan ini, dan saya bisa melihat dampak dan manfaatnya pemeliharaan Tuhan dalam hidup saya sampai hari ini. Sejak saya bertobat menjelang 27 tahun yang lalu, saya menghidupkan firman ini dalam kehidupan saya. Dan sampai hari ini Tuhan senantiasa memberkati, memelihara kehidupan saya. Saya sebagai seorang pemberita firman, penginjil, ya, saya tidak menampung persepuluhan, tetapi saya mengembalikan persepuluhan ke rumah Tuhan. Dan saya membawa persembahan khusus. Itu merupakan bukti betapa aku mengasihi engkau, betapa aku mencintai peribadahan, betapa aku mengasihi seluruh jemaat dan umat Tuhan, agar pekerjaan Tuhan senantiasa boleh dilakukan di dalam dunia ini. Dan janji Tuhan ya dan amin. 1 istri, anak 2. Selama itu tidak berubah, Tuhan sanggup mampu mencukupkan segala kebutuhan dan keperluan. Kami tidak berkelebihan, agar kami tidak menyangkal siapakah Allah.
kami tidak berkekurangan, agar kami tidak mencuri serta mempermalukan nama Tuhan, tetapi Tuhan senantiasa mencukupkan segala kebutuhan dan keperluan kami. Bahkan hal-hal yang merupakan keinginan saja, hal-hal sesuatu yang kami gak sanggup mampu kerjakan dan lakukan serta upayakan, pada waktu Tuhan memberikannya bagi kami semua tanpa berjeri lelah. Sebab janji Tuhan ya dan amin. Dia memberkati anak-anaknya. Pada waktu Anda tidur pun Tuhan memberkati setiap hidup saudara. Oleh sebab itu, firman Tuhan kita harus lakukan secara penuh. Bukankah perjanjian lama, perjanjian baru itu adalah satu kitab suci yang kita yakini dan kita percaya bahwa itu adalah firman Allah. Perjanjian lama ada hal yang kita nggak harus kerjakan, tetapi perjanjian lama ada juga hal-hal yang harus kita kerjakan. Karena firman-Nya selalu up to date. Dia tidak pernah berubah, dia tidak pernah mengalami expire. Firman-Nya itu selalu cocok di dalam segala keadaan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih Tuhan, ayo baca firman Tuhan secara keseluruhan sehingga kita bisa mengerti, karena ada Roh Kudus di dalam hidup saudara. Pada waktu saudara mempunyai motivasi yang tulus, semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, maka saudara tidak mencari alasan, saudara tidak menjadi pembelaan untuk saudara tidak membawa persepuluhan dan persembahan khusus ke rumah Tuhan. Bagi Tuhan, Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih Tuhan, pada waktu kita melakukan firman-Nya, maka lihat kita mengundang kuasanya, maka itu terjadi dalam hidup kita. Dan saya yakin dan percaya, sekali-kali Anda tidak akan pernah berkekurangan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kembali Tuhan ingatkan kami, untuk kami senantiasa membawa kembali persembahan persepuluhan dan persembahan khusus ke rumah Tuhan. Tuhan ampuni kami jika seringkali kami mengalami keberatan, seringkali kami melakukan alasan-alasan untuk tidak melakukan hal ini, karena kami tahu ini adalah firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa, berikan kesetiaan bagi setiap kami. Berkati kami Tuhan, sehingga kami sanggup mampu untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat dan umat Tuhan dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan Yesus memberkati mereka dengan segala kasih karunia, anugerah, dan kelimpahan dari tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.